Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Dirabahid. Ini 2014-4004 dari kelas instrumentasi doa. Di sini saya akan membahas tentang jawaban saya mengenai UAS proses pengolahan miga 1. Oke, langsung saja kita menuju soalnya. Di sini ada soalnya. Yang pertama itu jelaskan apa yang dimaksud dengan reforming, isomerisasi, dan alkilasi. Lengkapi juga dengan fit, produk, jenis katalis yang digunakan, dan pilih salah satu proses dengan kondisi operasinya. Oke, ini dalam jawaban saya. Yaitu yang pertama, reforming adalah proses mengubah struktur pada molekul fraksi yang buruk menjadi yang lebih baik, di mana fitnya adalah C7 sampai D10. Untuk katalisnya yaitu platinum base katalis dan produknya yaitu reformat H2, C1, C2, C3, dan coke. Saya mendapatkan jawaban ini berdasarkan sumber berikut ini, yaitu dari kelompok 1 kemarin itu. Nah, ini proses katalitik yang memenuhi tinggi, yaitu ini adalah fitnya, dan ini adalah feedback, itu fitnya, feedstock maksud saya, ini adalah fitnya. Terus ini katalitiknya, yaitu terdapat platinum base katalis yang kemudian produknya yaitu C5 plus, kemudian ada C2, C1, C2, C3, C4, dan coke. Kemudian yang B yaitu isomerisasi, yaitu parafin rantai lurus diubah dengan katalis menjadi rantai bercabang dengan jumlah T sama dan oktan yang tinggi. Sama dengan jawaban yang yang A, saya mendapatkan jawabannya itu dari PPT teman saya sebelumnya, yaitu ini isomerisasi adalah proses di mana rendah dari oktan yang tinggi. Kemudian untuk fitnya yaitu ini C6, C5, dan C4. Dan nanti ini adalah katalisnya yaitu alumina dan katalis zenit. Hasil isomerisasinya yaitu adalah C3, C4, dan C4, C15. Sama seperti ini. Yang kemudian C yaitu alkilasi adalah peningkatan bilangan oktan dengan menggunakan bantuan olefin. Dimana untuk mendapatkan jawaban yang fit, produk, sama katalis, saya mendapat jawabannya itu dari PPT kelompok kami, yaitu dari sini, yaitu ini fitnya olefin sama butane, dan fitnya itu ditambah dengan H2SO4, di mana reaktornya itu bisa menggunakan HF ataupun H2SO4 ataupun asam sulfat. Kemudian yang nomor 2 yaitu jelaskan perbedaan antara thermal cracking dan catalytic cracking. Nah, secara garis besar yaitu namanya aja sudah thermal cracking, yaitu proses pengangkatan hidrokarbon dengan menggunakan suhu tinggi dan tekanan yang rendah. Dimana saya mendapat jawabannya itu
berdasarkan dari PPT Ibu. Nah, itu Ibu Silvi sebenarnya di materi-materi awal. Adalah ini dengan bantuan panas. Kemudian yang katalitik reagen yaitu pengangkatan hidrokarbon dengan bantuan katalis. Nah, katalisnya itu bisa berupa dengan bubuk atau serbuk-serbuk yang berupa katalis. Kemudian yang nomor 3 itu soalnya adalah reaksi di bawah ini adalah reaksi terjadi dalam proses apa dan disebut reaksi apa. Reaksi bawah itu adalah reaksi yang terjadi dalam proses catalytic cracking dan merupakan reaksi parafin dehydrogenation. Saya mendapatkan jawaban ini dari PPT teman saya sebelumnya, yaitu ini pada halaman 1 pada halaman 9, yaitu ini. Kelompok ini membahas yaitu mengenai catalytic cracking dan reaksinya itu adalah parafin dehydrogenation. Ini adalah sama seperti yang tadi, yang visual yang ini. Kemudian nomor 4 yaitu jelaskan bagaimana cara meregenerasi katalis padat dan mengapa demikian. Untuk nomor 4 itu saya menggunakan atau mencarinya dalam buku fundamental petroleum refinery yang dari ibunya, dimana jawabannya itu adalah saya mendapatkan jawaban dari ini, yang ini sampai ini, dimana artinya adalah pada skema keseluruhan proses sama dengan menggunakan liquid atau katalitik atau katalis liquid, namun terdapat perbedaan pada bagian regenerasinya. Nah, regenerasi katalis padat itu biasanya menggunakan hidrogen karena terbukti sangat efektif untuk meregenerasi katalis padat tersebut. Kemudian nomor 5 itu soalnya adalah dalam proses alkilasi, mengapa katalis H2SO4 lebih disukai daripada katalis HF? Jawaban saya adalah karena proses HF tidak memiliki pengadukan mekanis seperti pada proses H2SO4. Kemudian viskositas HF terlalu rendah dan akan larut dalam isobutannya tinggi. Dalam mendapatkan jawaban tersebut, kami atau saya mendapatkan jawabannya dalam ini. Nah, langsung ketemu, yaitu proses HF tidak memiliki pengadukan mekanis seperti pada proses asam sulfat atau H2SO4. Kemudian viskositas HF rendah dan larut dalam isobutane yang tinggi. Kemudian emulsi diperoleh dengan menginjeksikan umpan hidrokarbon ke dalam fase kontinu. Nah, itu adalah jawaban dari saya untuk nomor 5 ya. Kemudian untuk nomor 6, jelaskan aliran proses pada diagram sederhana proses alkilasi berikut ini. Nah, untuk nomor 6 itu saya menggunakan kata-kata sendiri ya. Yang pertama itu adalah untuk jawabannya adalah ini, mungkin nanti bisa dibaca sendiri karena terlalu panjang. Ini juga lanjutannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat, yaitu feed-nya atau umpannya yaitu adalah ini, atau inputannya adalah dry CH3 atau C4, kemudian dry isobutane atau dry itu dalam artiannya kering ya.
Kemudian pada reaktor akan direaksikan menggunakan HF. Kemudian dipompa menuju kolom fraksinasi. Nah, di sini dipisahkan fraksinya. Yang ke atas itu nantinya adalah gas atau fraksi gas. Kemudian diturunkan suhunya pada cooler sebelum masuk ke separator. Nah, pada separator sendiri itu nanti akan menghasilkan produk yang ke bawah itu nantinya adalah mungkin fase gas masih bercampur dengan air atau liquid. Kemudian yang paling bawah ini nanti sebagai campuran atau feedback yang bercampur dengan triisobutane. Nah, yang kesini itu sebentar saya mau coret ini nggak bisa sih. Nah, ini alirannya ke sini masuk. Nah, ini adalah masuk ke reaktor. Dari reaktor nanti dipompa menuju ke kolom fraksinasi. Dari kolom fraksinasi sendiri nantinya menghasilkan fraksi gas yang ke atas masuk ke separator. Nah, sebelum masuk separator nantinya didinginkan suhunya atau diturunkan suhunya pada cooler. Kemudian produk dari separator sendiri atau butannya ada yang ke bawah itu nanti bercampur dengan triisobutane sebagai feedback. Kemudian yang ini akan kembali masuk ke kolom fraksinasi. Selain masuk ke kolom fraksinasi, nantinya akan dialirkan menuju ke kolom striper. Nah, pada kolom striper ini akan terjadi pemisahan kembali, di mana nantinya fraksi gas akan naik ke atas, dikembalikan ke separator untuk diolah kembali. Dan mungkin nanti ada yang fraksi lebih beratnya akan masuk turun ke bawah, menuju ke, atau ini adalah C3, menuju ke kaustik. Nah, sebelum menuju ke kaustik ini ada diturunkan suhunya lagi, ada cooler. Nah, di sini adalah aliran yang dimasukkan kembali pada striper yang mungkin masih ada sisa-sisa atau masih ada zat yang masih bisa digunakan. Ininya begitu. Kemudian pada kolom fraksinasi itu adalah feednya itu ada yang ke bawah atau outputnya ya, maaf, outputannya ada yang ke bawah, nanti masuk ke kolom debutanizer. Nah, debutanizer itu adalah kolom pemisah senyawa butane. Nah, di kolom debutanizer ini akan menghasilkan alkilat dan nantinya akan menghasilkan NC4 yang nantinya dikirim ke kaustik. Nah, di sini adalah gas. Nanti didinginkan atau diturunkan suhunya dan diolah kembali dan debutanizer sebelum dikirim ke NC4. Kemudian pada kolom striper itu adalah ada sebuah aliran masuk lagi ke fraksinasi, maksud saya ini kolom fraksinasi. Nah, itu adalah produk yang masih bisa digunakan kembali atau diolah kembali. Nah, kemudian ini adalah terdapat sebuah outputan kembali yaitu berupa IC
Iji 4 recycle. Nah, di sini tuh suhunya diturunkan, kemudian akan masuk ke feed ke sini dan bercampur dengan feed, yaitu tray C3C4, tray isobutanil, dan yang dari separator tadi. Mungkin ini untuk penjelasan yang nomor 6. Selanjutnya saya akan pindah ke nomor 7. Nah, nomor 7 itu jelaskan pengaruh variabel-variabel operasi di dalam proses alkilasi. Nah, variabel operasi itu adalah flow, temperatur, level, dan pressure. Di mana jawaban saya adalah ini, yang pada proses alkilasi itu hanya terdapat temperatur, flow atau laju aliran, dan tekanan. Saya mendapatkan jawaban ini dari PPT saya atau PPT kelompok 4 kelompok saya sendiri, di mana untuk temperatur sendiri itu berpengaruhnya pada ini, yaitu jika unit alkilasi asam sulfat atau H2SO4 itu beroperasi pada temperatur 5-10 derajat Celcius. Nah, di atas temperatur tersebut atau di atas temperatur 10 derajat Celcius akan terjadi oksidasi dan reaksi samping meningkat dan penurunan hasil dan kualitas alkil sementara konsumsi asam meningkat. Kemudian untuk yang laju aliran atau flow itu berpengaruh pada space velocity. Nah, di sini adalah flow-nya, yaitu level volumetric rate atau dengan satuannya barrel per hour. Mungkin ini yaitu mempengaruhi ini ya, waktu tinggal ya. Biasanya itu waktu tinggalnya itu 5-40 menit. Dan untuk asam fluorida itu dari 5-20 menit. Kemudian yang terakhir itu adalah pressure. Nah, pressure-nya itu saya mendapatkan juga dari PPT saya, yaitu pada tabel berikut ini. Nah, di sini itu kan membutuhkan pressure untuk yang berpengaruh pada konstanta keseimbangan K. Nah, ini dimana ini adalah pressure-nya itu pada saat 1 bar dalam fase gas ideal ya maksud saya. Nah, ini adalah pressure, yaitu KP-nya itu atau dikali dalam satuan megapascal ya, megapascal pangkat -1. Nah, ini adalah pengaruh variabel operasi pressure. Kemudian nomor 8 yaitu mengapa alkilasi asam sulfat berlangsung pada temperatur rendah dan pada fase cair. Nah, untuk ini juga itu saya dapat dari PPT kelompok saya sendiri, yaitu kelompok 4. Nah, alasannya adalah ini, sebentar saya carikan. Ini, proses alkilasi dilakukan di dalam satu cairan, di mana nantinya akan terbentuk fase gas atau dalam sistem campuran gas cair. Nah, kemudian kenapa ada temperatur yang rendah? Karena jika digunakan pada kondisi suhu lebih besar dari 10 derajat Celcius, maka sekitar 17 reaksi samping akan terjadi. Dan model sederhana gagal memprediksi proses kinetika dalam fase cair. Gitu. Mungkin itu adalah presentasi atau pembahasan jawaban UAS dari saya. Bila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.